Upaya pembungkaman karya jurnalis terus terjadi. Kali ini menimpa pada dua jurnalis media online di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua jurnalis itu digugat oleh pejabat publik hingga ratusan miliar rupiah atas berita yang telah terbit. Meskipun telah menempuh upaya Dewan Pers melalui mekanisme pers, penggugat tetap melanjutkan gugatannya ke pengadilan. Guru besar yang merupakan pemerhati media cyber menganggap penggugat berlebihan yang dianggap anti kritik. Kasus ini pun menjadi perhatian serius sejumlah organisasi profesi yang menilai hal itu sebagai upaya pemiskinan seorang jurnalis karena nilai gugatannya. Namanya pejabat publik itu ada akuntabilitas publik. Artinya apa yang dia lakukan itu harus dipantau oleh masyarakat. Jadi ketika misalnya pemberitaan tentang mungkin pemecatan atau ada hal-hal yang dilakukan yang kemudian nggak merugikan masyarakat, ini haknya masyarakat untuk tahu apa yang dilakukan oleh seorang figur ya sebagai pejabat publik. Itu masyarakat harus tahu sebagai kontrol, dan alat kontrolnya adalah media yang harus mengontrol kerja tokoh-tokoh publik ini, pejabat publik, agar dia tidak menyimpang. Nah, sekarang ketika diberitakan, maka itu sesuatu hal yang benar, karena memang konsekuensi pejabat publik, segala tindakannya atau hal yang terkait dengan jabatannya itu harus diketahui oleh publik, dan mitranya adalah media. Media ini kan bekerja untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Itu. Nah, manakala terjadi informasi yang tidak benar, maka itu butuh cross check, dan sekarang dengan mudah untuk bisa menaikkan pemberitaan untuk mengklarifikasi, mengklirkan. Saya kira cukup dengan itu. Kasus gugatan dua jurnalis media online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bergulir. Pada Selasa 20 Februari 2024 siang tadi, agenda dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ini telah memasuki pembacaan gugatan perdata oleh penggugat. Para penggugat diketahui mantan pejabat publik, yakni mantan staf sus di era gubernur periode 2022 hingga 2023. Sementara yang tergugatnya yakni dua jurnalis online lokal. Kasus ini pun menjadi perhatian serius sejumlah organisasi profesi seperti AJI, IJTI, PFI, dan PJI yang menilai hal itu sebagai upaya pemiskinan seorang jurnalis karena nilai gugatannya yang berlebihan. Sebelumnya pada sidang pertama hingga sidang mediator pada Januari 2024 lalu, penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan tidak ingin berdamai dengan dua jurnalis terkait berita yang dibuat. Penggugat menilai seharusnya adil dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Menurut kuasa hukum penggugat, hak jawab dilakukan sebelum berita itu terbit. Hak jawab tidak dilakukan saat ada perintah dari Dewan Pers. Itu memang ada imaterial dan material. Tetapi imaterial dan material itu nantinya juga kita akan berikan persidangan seperti apa menjadi pembobotan dalam nilai yang kita sudah ajukan. Terus bagaimana tanggapan tersendiri, kan ini sudah ada hak jawab dan hak klarifikasi dan permohonan maaf sebelumnya. Apakah itu sudah bisa masuk? Saya tidak memenuhi? Saya tidak tahu kalau mengenai permintaan maaf. Tetapi kalau hak jawabnya, saya pernah lihat pemberitaan bahwa hak jawab. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa hak jawab itu kapan dilakukan? Ya jelas bahwa hak jawab itu diberikan itu pada saat setelah ada penilaian dari Dewan Pers. Ingat bahwa pemberian hak jawab itu wajib sifatnya yang diberikan oleh media. Itu Dewan Pers undang-undang mengatakan menjadi kewajiban media untuk melakukan klarifikasi, menjadi kewajiban. Jadi bukan hak, bukan hanya serta-merta bahwa itu adalah hak, tetapi media mempunyai kewajiban untuk melakukan klarifikasi. Yang kalau dibilang tadi bahwa itu sudah dilakukan, itu dilakukan setelah adanya penilaian dari Dewan Pers. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar menilai penggugat berupaya membungkam para insan pers atau tergugat yang merupakan dua jurnalis dengan nilai tuntutan kerugian yang mencapai 250 miliar rupiah, berpotensi melakukan pemiskinan terhadap kedua jurnalis itu. Guru besar yang juga pemerhati media cyber menganggap penggugat berlebihan yang dianggap anti kritik.
pejabat publik sebagai akuntabilitas publik, sehingga sewajarnya mereka harus dipantau oleh masyarakat melalui peran media. Upaya diskriminasi jurnalis melalui gugatan perdata terhadap kebebasan pers adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Hal itu telah dijamin oleh HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Jika tidak ada lagi ruang kebebasan pers yang kritis terkait kebijakan pejabat publik. Hal itu tentu menyimpang juga dari Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Padahal itu titik balik insan pers untuk membangun kebebasan pers. Dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Nusa Utara TV mengabarkan. Di luar nalar hukum, oleh karena tuntutan ganti kerugian yang dialamatkan oleh kepada klien kami selaku perusahaan pers ini dengan nilai kerugian material 100 miliar dan kerugian imaterial 500 miliar itu kami nilai di luar nalar hukum. Oleh karena kami melihat bahwa ada motif berpotensi membangkrutkan perusahaan pers. Terlebih lagi kepada klien kami salah tergugat tempat ini yang merupakan seorang jurnalis. Dan ini kami melihat bahwa ada upaya untuk melakukan atau motif pembangkrutan atau pemiskinan terhadap perusahaan media.